Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa amadana bi asrarihi wa bi ulumihi fi daraini Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Atau apa kena? Atau apa? Halaman berapa? Qawaidul Hilafiyah. Seratus halaman. Oh, aku bisa anyar dia. Selajuh. Setepes. Halaman berapa? Dip, setepes halaman berapa, Dip? Halaman berapa? Ada, Dip. Hah? Yang tipis tuh halaman berapa? Apa mana kalimatnya? Kalau itu mau ngadip ya. Kamu ngadip? Hah? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Dip, halaman berapa, Dip? Berapa? Kalau hitam, berarti lo teman makna. Oh, goblok lo teman makna ya. Orang mau kita bersih dari mana aja goblok dia. Mertu lo ngaji. Nomor 2 ngaji lo ngepulpen. Nomor 3 ngepulpen bengong lo makna. Juga baru kita bersih. Jadi benar semua yang bersih itu baik. Mengkitab bersih berarti lo ngaji. Tuh rumusnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu raj'i hal yaqta'un nikah aw la qaulani. Al-qaidatul hadiyatu asyar utawi iki kaidah kang nomor 11. At-talaqu raj'i utawi talaq ar-raj'i kang raj'i. Iku hal yaqta'u ana ta mutus apa at-talaqu raj'i an-nikah ing nikah aw la utawa ura. Kaulani iku pendapat loro. Jadi talak yang raj'i itu memutuskan perkawinan atau tidak. Kaulani itu ada 2 pendapat. Al-furu utaki kucabang min haiku saking furu lawa talamun wati sapa zawaj ha ing zaujah fil iddah ing dalam iddah wa raja'an jabal sapa zawaj wal fal asama tawi kaul kang aso iku wujubul mahari wajib mahar ala annahu ing atase satune nikah. Ala anna ngate satune talaqur raj'i iku yang qati'u mutus apa talaqur raj'i min hakus saking furu lamat kalaman mati sapa zaujah sapa zauj an raj'iyatin ninggalaken wong wadon raj'i fal asama tawi kaul kang aso anna satune raj'iyah iku la tusilu ora kena ngedusi sapa raj'iyahu ing mayit. Wasani utawi kang kaping pindho iku tuksilu ngedose sapa raj'iyah hu ing mayit ka zauja kaya bojo wadon min haku saking furu law khala alamun hulu sapa raj'iyah sapa zauj ha ing zauja fal asama utawi kaul kang asai wasiatus sah binaan krana ajenengaken ala ana ing atase satuhune
zauja iku zaujatuhu bojo wadone zauj minha iku saking furu law qala lamun ngucap sapa zauj zaujati utawi pira-pira bojo wadon ingsun iku utawa lik padha ditolak fal asama utawi kal kang asih kuduhul rajaya malebuni wong wadon rajaya fihina ing dalam zaujati minha kuasa saking furu tahrimul wati utawi yang harame wati wasa iril istimta'at lan harame sakabehane seneng-seneng wanadri lan ningali wal khulu lan persepen binaan krana jenengaken ala ana ing atase satuhune perut tolakul rajai iku yang qati umutus apa tolakul rajai minha kuasa saking furu minha gusna saking furu hakun utawi hak fil irsi dalam waris waluhu kitolaki lan tatamuni tolak wasihatu dihari lan asai dihar wal ila lan supoto ila wal li'an lan li'an wa wujubun nafaqah lan wajibin nafkah binaan hale jenengaken ana satune nikah iku apa nikah bae ya iku lah yang qadira putus apa nikah palidarikan karena iki yukalu diucapaken apa arrajiyatu utawi wong wadon rajai hal hiya ana ta arrajiyatu utawi rujuk hal hiya ana ta iku utawi rujuk iku ibtidaun nikah ngawiti nikah wal istidamah ngelanggengaken nikah oba ala annahu ngatasi satu nikah berarti bertelok ndak ada nomor 4 nomor 5 nomor 6 ya annahu sakdone nikah bene rojai bene tolak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu tsaniyata asyar utawi kang nomor 12 ad-diharu utawi dihar al-mughallabu fihi musyabihatut talaq aw musyabihatul yamin fihi lafun ad-diharu utawi dihar al-mughallabu kang al-mughallabu utawi ya ad-diharu utawi dihar al-mughallabu iku utawi kang den menangaken fihi ing dalam dihar iku musyabihatut talaq nyerupani talaq aw musyabihatul yamin utawa nyerupani sumpah fihi ku tetep ing dalam kaidah apa ya kaidah iku hilafun ya hilafun utawi hilaf al furu utawi ku cabang min haku saking furu ida dhahara tatkalane dihar sapa man min arba'in saking wong min arba'in sain saking papat wong wadon bi kalimatin wahidatin kalawan kalimat suwiji faqala makundi ko sapa man antuna utawi sira kabeh wadon ale ing atas ingsun iku kadhari ummi kaya gegerik ma ingsun faida amsakhunna moko tatkalane ngeker sapa rajul tabzauj hunna ing nisa lazim moko wajib hu ing rajul tabzauj arba kafaratin utawi papat pira-pira kafarat alal jadid monggo pendapate kaul jadid katolaki hale kaya tolak wal qadim lan utawi kaul qadim iku kafaratun wahidatun kafarat suwiji kal yamin kaya sumpah min hakus saking fur al yasin tasa apa dihar bil khatti kalwan tulisan al asa utawi kal kang asa iku naam iya katolaki kaya tolak kama kaya oleh barang haraja kang ngetoaken bi kalwan ma sopal mawardi wajah zaman lan tepakan sopal qadi Husain Imam Qadi Husain bidam bi adam syihah kalawan qur'anan nisah kal yamini kaya sumpah min haiko saking furu karo rombolan baleni sapa man lafdh dihar ing lafate dihar pimarotin wahidatin ing dalam ambalan suwiji alal ittisal ing atase sambung wa nawalan niat sapa man al-istinafa ing ngawiti wal jadid moko tawikal kang jadid iku yang saya wajib akan sapa jadid hu ing man bikulil lafdin kalawan
Bene sapa man. Bene jadid. Daki apa nampu di. Kal jadid maka utawi kal kang jadid menurut kal jadid ya. Iku yal sama wajib wa man bikul dan kalon saban-saban lafat apa kafaratun suci kafarat katolak kale kaya tolak. Pasani utawi kang kaping pindho iku kafaratun wahidatun kafarat suci kal yamin kale kaya sumpah. Min haku saking furu laudhar lamun diharan sapa zawaj muaqqatan ing diwaktoni fal asama kotor kal kang asih satu sah kal yamin kaya sumpah wasani utawi kaping pindho iku katolak urusah katolak kaya tolak. Min haku saking furu al tawkil utawi awakil lakan fihi ing dalam dihar al asata kal kang asih kal manu dicegah kal yamin hale kaya sumpah asani uta kaping pindho kul jawaz nangkat tolak hale kaya tolak. Bismillahirrahmanirrahim. Fardul kifayati utawi fardhu kifayah hal yata'ayyanu ana ta dadi fardhu ain bisyuru kalawan dilakoni amla utawa ura fihi tetep ing dalem kaedah al khilaf utawi khilaf taufiku tetap dalam hukum al-hilaf atau hilaf al-qaidatu salisat asyar ini kaidah nomor 13 al-furu utawi ku cabang min haiku saking furu salatul janazah utawi salat janazah ala utawi kal kang asa iku ta'yinuha lar tentu akena iku ta'yinuha dadi fardhu ain salat janazah bisyuru sebab dilakoni lima krana barang fil iradi ing dalam minggu an hakki hurmatil mayit saking ngerusak kehormatan mayit min haiku saking furu al jihad utawi jihad la khilaf urana apa hilaf iku maujud ana ing satune jihad iku ya ta'yan dadi wajib dadi fardhu ain apa jihad bisyuru sebab dilakoni min haiku saking furu al ilmu utawi ngawerwi iman ing dalem wong al ilmu utawi ilmu ya iman ing dalem wong istagala kang repotaken sapa man bihi kalawan ilmu posilalan den hasilaken minhu saking wa hasalalan hasilaken sapa man minhu saking ilmu torofan ing sacuel wa anisa lan seneng-seneng sapa man minhu saking ilmu al ahliyata ing keahliyane ilmu hal ya juzun utawa nang apa tarku ninggal ilmu au yajibu ta wajib apa istimrarun tepi wajhani ku wajah loro ala soto kal karena soiku al awalu kang awal min haiku senang saking furu al jam'u utawi al jam'u utawi jama' bainahu ing dalam antarane fardhu kifayah wa baina fardin akhar lan antarane fardhu kang liya bitayammumin kalawan tayammum fiku tetep ing dalem ikilah jam'un wajhani wajah loro Allah sotawi kal kang nasib wal jawaz menang min haiku setengah saking furu salatul janazah atau salat janazah qaidan halelunggo mal kudrati serta ni kuasa au bene ya ma'al kudrati serta ni kuasa au ala rahilating utawa salat janazah ing atase kendaraan ihi kok tetep ing dalam hukum hilafun tawi hilaf Allah sotawi kal kang asaiku alman dicegah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana roa beto jo. Ana roa beto jelok sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Talak rojai, apakah memutus nikah atau tidak? Kaulani dua pendapat ulama yang sama-sama kuat. Dilihat dari satu sisi, tolak rojai itu memutus nikah. Tapi di sisi lain masih ada ikatan nikah yang tersembunyi dalam tolak rojai selama iddahnya masih ada. Tolak roj'i itu tolak yang bisa kembali. Dan ada dua tolak tuh. Ada tolak roj'i, ada tolak
bain. Ya, tolak bain itu tolak yang tidak bisa kembali. Tolak bain itu ada berapa? Ada dua juga. Satu bain sughra, ialah tolak tiga. Tolak tiga itu tidak bisa kembali lagi kecuali si perempuan kawin dengan orang lain, dijima dengan suami yang baru, diceraikan, iddah, baru boleh menikah dengan suami yang sebelumnya. Tapi siapa sudah rekaren orang? Ya menjak. Siapa sudah rekaren orang? Coba martabak pelonda rekaren orang, nggak boleh reng dine, ya menjak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu talak bain sughra. Bain kubra, talak bain yang selamanya tidak bisa kumpul lagi, ialah orang yang bercerai karena li'an. Si suami nuduh istri zina, si istri tidak mengaku berzina, lalu saling sumpah di depan mimbar di masjid. Sumpah itu 3 kali. Yang keempat itu doa jelek, gitu. Doa jelek yang keempat. Jadi bersumpah bahwa istrinya berzina dengan orang 3 kali. Yang keempat, kalau saya bohong, semoga laknat Allah itu turun ke saya, gitu. Nah itu, kalau istrinya tidak berani menyanggah, istrinya dirojam. Tapi kalau istrinya berani menyanggah, sumpah juga istrinya bahwa saya tidak berzina, gitu. Dan semoga laknat Allah itu kena ke saya kalau saya bohong. Yang keempat, lalu dengan hakim dipisah, nggak boleh jadi suami istri lagi. Itu namanya bain kubro, itu selamanya tidak bisa kumpul, itu nggak boleh menikah lagi, gitu. Dua orang yang pernah bersumpah li'an. Kalau talak yang satunya roj'i, itu talak yang bisa kembali lagi, tergantung iddah. Perempuan itu punya iddah. Laki-laki apakah punya iddah? Ada. Laki-laki yang punya iddah itu ada. Itu ada 2. Laki-laki yang punya iddah. Yang pertama, laki-laki yang punya istri 4, dicerai 1, itu belum boleh kawin lagi kecuali iddah istrinya yang dicerai itu selesai. 2, laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan lalu dicerai dan ingin menikah dengan saudaranya perempuan itu atau bibinya, maka si lelaki itu harus menunggu iddahnya istrinya dulu. Ngerti? Itu lelaki yang punya iddah. Kalau istri, maka iddahnya dibagi 2 juga, gitu. Ada iddah hidup, ada iddah mati. Iddah hidup ada 2, hamil atau tidak, begitu. Kalau suaminya menceraikan secara hidup bukan karena mati, maka si istri itu dilihat. Kalau istri itu tidak hamil, iddahnya 3 kali suci. Salah satu guru ulama hilaf guru ini suci atau haid. Makanya ada talak bid'ah, ada talak sunnah. Talak sunnah itu menceraikan istri ketika suci. Talak bid'ah itu menceraikan istri ketika istri itu masih haid. Kenapa? Kalau istri masih haid, nanti iddahnya bisa 5 bulan. Karena ketika istri sewaktu haid dicerai, dia suci belum dihitung. Haid lalu suci, hitung 1. Haid suci, hitung 2. Ini bisa 4 bulan, bisa 5 bulan. Kalau haidnya 15 hari bisa lebih panjang. Talak sunni itu tolak ketika istri suci. Kalau ditolak waktu suci, ketika dia haid suci itu sudah 1, gitu. Ditolak sekarang suci kan, besok haid, setelah itu suci, itu sudah 1. Ketika suci lagi, maka bisa 2 bulan haid.
Haid, ditelak waktu suci. Lalu haid. Ini sudah satu, gitu. Udah keliru. Satu. Haid lagi suci, 2. Haid lagi suci, 3. Bisa 2 bulan iddahnya. Nah, itu 3 sucian. Kemudian ada yang karena hamil, maka harus sampai lahir iddah itu. Apa keistimewanya iddah? Nah, iddah itu adalah masa tunggu. Oh, kurang 1. Kalau telak mati 4 bulan 10 hari. Kalau telak mati 4 bulan, jadi cerai karena suaminya mati, gitu. Kalau istrinya mati kan gak ada iddahnya suami itu. Binena mate. Deku akabin boleh oleh mengering laki. Oh, apakah tidak bersedih? Loh, ya bersedih. Justru bersedih biar tidak terlalu sedih kawin. Itu kan logikanya Jawa begitu, ya. Logikanya Jawa. Makanya kamu kalau punya ibu mati, naudzubillah, bapakmu suruh cepat kawin lagi. Duh, kenapa? Kan kasihan ibu kalau bapak langsung kawin lagi. Sekarang saya tanya, kamu kasihan ke bapak enggak? Kasihan ke bapak enggak? Kasihan kan? Suruh cepat kawin lagi bapaknya. Loh, ibu enggak kasihan. Ibu sudah meninggal. Caranya kasihan kepada orang meninggal itu bukan dengan melarang bapaknya kawin. Kirimi Fatihah sebanyak-banyaknya. Ya apa enggak? Ya betul, ini logis. Karena buat orang yang meninggal, apa artinya ikatan perkawinan itu? Enggak ada. Orang yang meninggal itu butuh istighfar. Jadi buat punya orang tua meninggal, sudah jangan ditangisi. Doakan yang banyak. Kalau kamu betul-betul sayang kepada orang yang sudah meninggal, doakan yang banyak. Bacakan Yasin, bacakan tahlil, bacakan, pokoknya doakan yang banyak. Logisnya begini. Orang menangis karena orang meninggal itu wajar. Tapi kalau menangis karena kasihan kepada orang yang meninggal, tidak wajar. Tidak wajar. Kenapa? Karena buat orang yang meninggal itu, cara kasihan bukan dengan menangis. Ya apa enggak? Cara kasihannya dengan apa? Dengan doa. Itu betul cara kasihan. Menangis apakah bisa membuat orang yang meninggal itu dimaafkan dosanya? Tidak, malah bisa membuat disiksa. Coba, ada di kitab Bulughul Maram kan diterangkan orang yang meninggal disiksa karena tangisan orang yang hidup. Bukan dengan itu, makanya dari sendiri bapak, ketina kimbong mate, atau ketina kimbong guru. Ya kan bodoh, embong guru selingkuh banget, naudzubillah. Sudah, suruh jangan sedih pak, kawin lagi. Makin lama kawin, makin pak pakai lero. Allah kawin lama susah tuh. Makin pak kawin boleh. Gitu, mung selok ngerti tak anjo. Masa nembung mate, pak bapak mulai bagi kawin boleh. Yang bibi mulai setia kembok. Loh, bukan itu. Nah iya, kok aku lemon temon di pintu surga. Masalah ketemu lagi tuh besok di akhirat tuh. Dan itu logisnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bahas fikihnya. Yang tadi itu kan perasaannya. Oh ya, orang menangisi orang mati itu, dia bukan menangisi orang yang mati, tapi menangisi dirinya sendiri. Tuh, kamu menangisi orang mati, itu bukan karena menangisi orang yang mati, tapi menangisi diri sendiri karena berpisah dengan yang mati. Kamu itu menangisi dirimu sendiri, bukan menangisi yang mati gitu loh. Ngerti? Apalagi kalau berlebih-lebihan. Gitu, udah biasa aja. Biasa aja. Nangis ya pasti nangis. Nabi Muhammad sendiri waktu Sayyid Ibrahim meninggal ya nangis. Tapi kayak ngucap air mata, tidak sampai keluar suara Kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi itu putranya meninggal waktu masih muda semua kecuali satu.
yang meninggal sesudah Kanjeng Nabi itu. Siti Fatimah toh. Yang lain 7 orang tuh. Yang 6 meninggal lebih dulu dari Kanjeng Nabi. Gitu. Nah, makanya ketika Nabi melarang orang menangisi orang mati, sahabat gak bisa protes. Kenapa? Karena Nabi itu pengalaman ditinggal mati oleh putranya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Mungkin kalau ada orang mati, doakan. Jangan mudah nangis dulu, angar-angar, wah debori king akan tak cinta, debori king, apa itu? Itu justru akan membuat orang yang mati itu disiksa nanti, karena tangisan orang yang hidup. Sudahlah, kalau wes mati ya sedih, nangis, ya boleh, tapi jangan jerit-jerit sampai keterlaluan. Lalu dinasihati begini, ngocak, kamu kan tidak pernah ditinggal mati. Siapa selalu kamu ditinggal mati orang yang dicintai itu? Semua orang itu pasti akan mengalami seperti itu. Tapi ya itu bedanya orang berilmu dengan tidak berilmu. Kalau orang berilmu, dia akan lebih condong, saya akan doakan. Nah, benar itu itu baru tuh. Itu baru kasihan kepada orang yang mati. Mungkin nangis itu tidak ada gunanya, bro. Yang mati tidak akan hidup lagi kok. Ya apa enggak? Iya. Dan tadi itu menangisi orang mati itu dan sebenarnya menangisi dirimu sendiri itu. Gitu. Bukan menangisi orang yang mati. Yang mati sudah mati. Kadang lebih enak daripada yang hidup. Gitu. Tapi yang hidup itu melebih-lebihkan kadang gitu. Ya itu gunanya orang berilmu ya seperti itu ya. Gunanya orang berilmu seperti itu. Gengain dia. Gengain. Nah, dadi takok wae ada kepatian bapak, kepatian embu, kepatian anak, kepatian lakeng, kepatian bine. Nah, gitu. Jangan terlalu bersedih. Kamu itu asalnya sendirian. Pada akhirnya kamu akan kembali sendirian. Iya kan? Semua itu kan Tuhan yang menentukan. Kalau kamu menangis keterlaluan berarti kan protes ke siapa? Ke Tuhan. Sudahlah, santai saja. Doakan saja sebanyak mungkin itu. Jangan sekarang doakan. Ben mari bojong doaki menghiran di family meninggal bapak ibu. Setretan kaya apa aja kirim Fatihah benar. Itu akan sampai kepada orang yang mati, itu akan sampai. Nah, untuk wanita yang ditinggal mati itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, sekarang tolak roj'i. Tolak roj'i ini tolaknya orang yang hidup yang bisa rujuk. Berarti tolak hidup bukan tolak mati dan bukan tolak bain. Gitu. Apakah itu betul-betul memutuskan nikah atau tidak? Ulama beda pendapat. Karena orang tolak roj'i itu bisa kembali tanpa persetujuan istri. Jadi kalau masih ada dalam iddah, selake kastasannya mencerai oleh langsung abeli kebinena. Lale burung kok saat telah kebeda, engkau rujuk langsung. Baik si perempuan itu terima atau tidak terima. Gitu. Kenapa? Karena iddah itu memang disediakan Allah bagi suami yang menyesal menceraikan istri. Itu saking bagaimana Islam itu berusaha bagaimana perceraian tidak terjadi begitu. Makanya dikasih kesempatan. Ya. Tuh, orang nikah itu beda dengan orang pacaran. Orang pacaran sehari putus 70 kali sih bisa. Putus sambung. Bisa kalau orang pacaran. Kalau orang kawin nggak bisa. At-thalaqu marratani. Ya. Talak itu 2 kali. Kalau terjadi yang ketiga,
maka harus dilepas dengan baik. Kalau enggak, harus ada mahlil yang menghalalkan. Tidak bisa balik kalau sudah 3 kali. Makanya kamu cowok calon suami nih, jangan gampang-gampang mengatakan cerai kepada istri itu. Ngerti? Dia makai pegel dah maka bininya siapa tu di ada telak, ada lalu mau lele. Hede benetang bine, cara iya, aja cerai mong hede benetang bine ya. Mong lemole si kinaya sore, ada sore ada kinaya, itu kinaya karena tidak ada kata cerai. Tapi mong yang ngocak hede benetang bine aja cerai. Karena itu memutuskan perkawinan. Gitu, jangan gampang-gampang. Ngerti? Dididik telak. Nah kan kalau menduk orang aja. Tapi ya iya, menglakar binen lo bisa ditoleransi, buang nyari boleh. Lagi ngobu. Ini lagi ngobu mak lampir nang Roma. Tiba nang nomor HP saya sebut mak lampir beda. Iya kan? Toilet nomor HP binen aja sabak sandil pun mak lampir, pabrik kemper mak lampir mah. Taruhat, saking karena bini na berarti. Ya dah, nak kana bini aja. Ya jarang gelaken lah. Jangan sok kuasa. Kalau ada rumah tangga si wanita lebih kuasa dari si pria, itu biasanya rumah tangganya itu tidak bahagia. Tidak bahagia. Itu kenyataan seperti itu, banyak terjadi itu. Karena memang bukan kodratnya itu. Nah, makanya karena lagi aja cek gampang ngocak cerai. Tapi cerai itu ada. Kalau di agama Katolik nggak ada. Sekali menikah selamanya tidak boleh cerai. Agama Katolik itu. Kalau Protestan bisa. Islam menyediakan cerai itu kalau memang sudah tidak bisa didamaikan. Walaupun itu adalah abghadul halal indallah, paling dibenci-bencinya barang halal. Di hadapan Allah itu at-tolak, cerai. Gitu. Tapi menghedan di bini lo bisa toleransi, terutama di bini pas selingkuh. Woi buang nyari boleh, woi. Kenapa? Kenapa? Ya mas, saya tidak rekaren orang kan deh. Ya penjak. Wes wanita yang selingkuh itu satu, dia tidak takut kepada Allah. Ini yang paling penting. Karena yang mengikat ikatan suami istri itu Allah itu. Ketika selingkuh melanggar ikatan itu, pertama yang dilanggar itu ikatan dari Allah, berarti melanggar perintah Allah. Gitu. Walaupun tidak sampai berzina, tapi berselingkuh itu sudah menodai ikatan dari Allah. Karena pernikahan itu mitsaqon ghalidha, ikatan yang kuat dari Allah itu. Yang kedua, wanita yang tidak setia itu tidak berharga. Tidak berharga. Wanita yang tidak setia itu tidak berharga. Kenapa? Karena yang dihargai dari seorang wanita itu justru adalah kesetiaannya. Kalau wanita tidak setia, apa bedanya dengan pelacur yang ada di tempat pelacuran? Hah? Apa bedanya dengan pasar yang pintunya bisa diakses banyak orang? Ya menjak. Iya. Wanita itu dihargai karena kesetiaannya. Gitu. Yang ketiga, buat apa kamu bersusah payah membahagiakan orang yang tidak setia? Coba. Kan apa namanya? Usahamu itu kan sia-sia. Udah ya. Nah, itu yang paling penting tuh. Ya nomor 4.
Kehormatanmu sebagai laki-laki kemana? Kalau kamu diselingkuhi kok tetap ya ngoburing bine sering selingkuh, kamu mah ada kehormatanmu sebagai laki-laki. Jadi ini TikTok Husin sampai nyaman aja. Nah, Jo, minggu aja berarti. Apa ngoburing bine kan dia? Ya iya, mbak perhatiin peng. Mau pada di pasar bisa masuk SKP orangnya ada pun. Ya, ya kan? Iya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkan hadap jong, waktu menandi bini selingkuh langsung buang jong. Saja obo, orang bini banyak. Orang bini? Allah, saja ngobo. Ya, saja ngobo jerengkong gitu. Gitu. Kan anak-anak bin aja mau ngakabin. Ya mental itu harus siap karena menikah itu berarti setia. Gitu. Memang saya sering mengatakan jangan setia sebelum waktunya setia. Betul itu. Tetapi ketika sudah waktunya kamu setia, maka setialah sampai mati. Itu lanjutannya. Ngerti? Jadi saya kan mengatakan kalimat pertama itu jangan setia sebelum waktunya setia. Tapi kalau sudah waktunya setia, setialah sampai mati. Itu kata kedua. Itu biasanya saya keluarkan kepada orang yang sudah bernikah. Kamu kan nggak ada yang sudah nikah kan. Makanya kata pertama yang saya ucapkan itu. Lanjutannya tadi. Ngerti? Kalau sudah waktunya setia, setialah sampai mati. Itu. Makanya kamu perempuan pilihlah orang yang pantas kau setiai gitu. Kamu harus milih orang yang sekiranya dia pantas untuk kamu setia. Itulah kenapa menikahlah dengan orang yang mencintaimu. Jangan menikah dengan orang yang kau cintai saja. Karena orang yang mencintai itu akan jadi budak memang. Gitu. Kalau saling mencintai bagus, berarti nanti saling menjadi budak. Ada ya. Kalau saling menjadi budak itu artinya nggak ada yang budak gitu. Loh, bukannya kita melarang orang menikah, bukannya saya melarang kamu menikahi orang yang kau cintai, enggak. Harus ada kata saja di situ. Orang yang mencintaimu, jangan menikah dengan orang yang kau cintai saja. Kamu tok yang cinta, dia enggak, jangan seperti itu. Lebih baik kamu menikah dengan orang yang mencintaimu tok. Walaupun kamu udah mencintai dia, enggak masalah. Daripada mencintai, lebih baik dicintai. Itu rumusnya itu. Iya. Nah, coba dalam Islam itu ya, orang laki perempuan bukan muhrim itu dilarang untuk berinteraksi secara intens karena takut terjadi perzinahan. Itu intinya. Tetapi dalam satu kesempatan ketika ada hajat, Rasulullah malah memerintahkan. Di antaranya ketika akan menikah, suruh lihat. Ya kan? Suruh lihat. Kenapa kok suruh lihat? Kenapa? Agar ada rasa cinta itu, rasa suka itu. Makanya bukan kemudian Islam mengajarkan kamu harus menikah dengan orang yang tidak pernah kau temui. Bukan seperti itu. Makanya terlalu ekstrim lah. Kalau mengatakan bahwasanya wanita harus ditutup semuanya, wajahnya ditutup agar tidak akan, itu ekstrim kalau menurut saya. Karena maksud Nabi itu min khaufil fitnah. Nabi itu takut terjadi fitnah alias perzinahan.
atau pacaran, montemon, boduaan lah kayak bine. Nah, itu yang dikhawatirkan Nabi. Kalau sekedar interaksi umpamanya di pasar itu boleh. Di pasar. Boleh di kelas, guru murid, yang jelas tidak terjadi fitnah. Boleh interaksi laki perempuan itu. Bukan lalu laki dan perempuan seperti api dan air lo ngapolong sekali loh. Bukan, itu salah itu. Salah. Maksud Nabi begitu. Tetapi kalau ada maksud boleh dilihat wajah dan tangan. Wajah itu bisa menimbulkan cinta karena bisa falling in love in the first sight dan begitu. Ya. Tangan, kenapa tangan yang dilihat? Karena tangan itu menunjukkan adab, tata krama. Loh kok bisa? Perempuan yang tangannya halus mulus tuh berarti nggak pernah kerja. Nggak pernah pegang jak kocek, nggak pernah pegang jentong. Gitu. Tuh yang tangannya halus, berarti dia malas. Cuman pegang bedak-bedak gitu. Kalau wanita tangannya kasar, itu berarti tata keramanya bagus. Gitu. Makanya jangan banyak-banyak pakai hand body. Biar tangannya kasar gitu. Tangan kok sehalus sutra. Loh, kalau kamu menikah dengan wanita yang tangannya sehalus sutra, esarwatana, ngelok kira ndak, sing lakan lo mana tanah. Kok kira ndak. Ngocak ke laki nah, itu bukan kerjaku kadang. Mulai dulu saya ndak pernah kerja seperti itu. Gua. Nah iya. Terus kerjamu apa? Kerja saya beli pentol. Itu. Nah, jadi upaya Nabi memperbolehkan lelaki melihat perempuan kalau mau menikah itu justru upaya agar tidak terjadi perceraian di masa yang akan datang, agar suami lo kasta. Sehingga suami melihat, oh istri saya seperti ini, dia memutuskan. Orang laki-laki itu ketika melihat, dia memutuskan apakah ini bisa diterima atau tidak. Nah, begitu. Serem banget nih bisa diterima atau tidak, berarti coba. Ya penjawab. Gitu. Makanya dengan orang itu kemudian dijadikan dalil ta'aruf. Ta'aruf itu perkenalan katanya, itu satu kali kalau ta'aruf. Kalau berkali-kali bukan ta'aruf, pacaran itu namanya. Nanti alasan saya ini masih ta'aruf apa, wes lah. Kalau memang pacaran ya ngomong aja pacaran. Gimana hukumnya kalau ketemu dengan wanita bukan muhrim di tempat yang sepi, berduaan, yang haram. Gitu. Wes tuh nggak usah banyak alasan, mau itu anaknya kiai atau itu anaknya pejabat, anaknya siapa, tetap haram itu. Apa bacanya? Baca loh, saya ini juga dulu waktu muda pacaran soalnya. Saya nggak sok suci. Saya juga pacaran. Tapi karena saya pacaran, saya tahu kepada seluk-beluknya kamu. Tahu saya. Gitu. Iya. Ya tetap dosa, ada yang kebal dosa.
tetap dosa. Yang punya alasan punya dosa ya dosa itu marah. Gitu. Ya apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Hayatan tulis. Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kembali kepada pembahasan kitab. Jadi talaq raj'i itu memang cerai, tetapi di dalamnya itu masih ada hubungan seperti perkawinan. Ya, istilahnya antara masih ada perkawinan dan tidak. Makanya ulama itu khilaf ketika bicara tentang talaq raj'i, apakah itu memutus perkawinan 100% atau tidak. Ulama khilaf. Karena di satu contoh itu sepertinya talaq raj'i sudah putus perkawinannya, tapi di contoh yang lain tidak. Seperti talaq raj'i dari lelaki yang akan menikah lagi, yang membuat laki-laki itu akhirnya punya iddah. Itu kan berarti talaq raj'i itu sepertinya masih tetap ada dalam perkawinan, karena si lelaki itu nggak bisa menikah lagi sampai iddah si perempuan selesai. Berarti suami itu masih ada suami, masih ada bau-bau suami gitu. Kemudian rujuk, tidak usah kawin lagi. Itu berarti talaq raj'i itu masih menyisakan perkawinan gitu. Atau ketika talaq raj'i mewati istrinya, lalu rujuk, maka diputuskan wajib bayar mahrul mislih, karena berarti perkawinannya putus. Kalau perkawinannya belum putus, suami menjima istrinya itu tidak usah mahar misil. Tapi kalau dalam kasus ini dianggap putus, karena suami yang bayar mahar misil kalau mewati istri yang ditalaq raj'i sebelum rujuk. Kalau mati, suaminya mati, waktu mencerai istrinya raj'i, maka istri itu tidak boleh memandikan suaminya. Berarti dianggap putus perkawinannya. Karena kalau suami mati, istri boleh memandikan. Tapi karena talaq raj'i, si istri dianggap bukan istrinya, putus. Di contoh ini, berarti talaq raj'i itu putus kawinnya gitu. Gitu. Ada yang mengatakan boleh memandikan seperti istri. Ada, walaupun itu lebih lemah. Kemudian hulu. Ada suami mencerai istrinya secara raj'i, lalu istrinya menghulu kepada suami. Ayo ceraikan saya hulu, saya lepaskan diri. Dengan hulu itu tidak bisa balik lagi, kecuali istri setuju, itu hulu. Maka di sini hukumnya sah hulu itu untuk istri yang talaq raj'i. Berarti kalau begitu kan masih ada dalam perkawinan, karena bisa hulu. Loh, binenya bisa hulu? Ya nggak bisa. Tapi ini bisa hulu. Berarti dianggap masih sambung suami istrinya. Makanya talaq raj'i itu apakah memutus perkawinan atau tidak? Ulama khilaf. Gitu intinya di situ. Nah, ini ke fikih sebenarnya tidak ada ekses langsung, tidak ada akibat langsung, kecuali kalau masalah waris. Lawaris di sini hakun fil irsing binanu layang qati'u, ujubun nafaqah. Jadi istri yang ditalaq raj'i itu masih dapat waris kalau suaminya meninggal. Ketika masih iddah, suaminya meninggal, istri masih dapat warisan, karena masih dianggap istrinya. Masalah waris sama seperti dihar, ila, li'an, wajibnya nafkah. Jadi istri yang ditalaq raj'i wajib dinafkahi seperti istri sampai selesai, sampai iddahnya selesai itu baru putus gitu. Putus, kewajibannya putus. Hanya besok kalau kamu punya istri lalu kamu ceraikan, ya itu tetap wajib kamu nafkahi selama iddah. Itu selama iddah.
Kalau anak wajib dinafkahi selamanya, selama anak belum kuat. Kalau anak itu wajib dinafkahi selama anak belum kuat. Tapi istri hanya wajib dinafkahi sampai iddah selesai. Gitu dalam masalah cerai. Nah, memang ini masalah fikih yang harus dipelajari dengan baik agar kamu mengerti tata cara kehidupan yang ada di masyarakat begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu. Jangan heboh pacaran itu. Ngomong pacaran mah heboh. Pacaran itu nggak ada apa-apa. Itu hanya apa ya? Ya kayak teman itu. Cuma lebih dalam sedikit. Itu. Aneh masan putus itu di moso ya. Itu salah. Harusnya kalau putus kembali ke derajat teman gitu harusnya. Tapi enggak, kadang san putus ke pangkat jadi mantan ya. Iya. Mantan di teman itu mirip. Mantan, teman kan mirip kan? Iya, bener kembali ke teman, jangan jadi mantan gitu, teman. Kalau laki-laki itu memang pertemanannya kuat, kalau perempuan tuh bohong pertemanannya. Bohong. Loh, main bohong. Ayo mau percaya. Eda mau berbagi suamimu dengan temanmu. Sepiring bisa berdua, ya kan? Jajan sebungkus keduain ya. Laki tung keduain bisa aja. Kalau bisa, itu berarti pertemananmu bagus. Kalau bisa, jangan laki. Nyari anak sebanyak kencan. Wah, kira-kira. Nah, kan betul. Katanya teman sejati, bahkan semua persoalan ditanggung bersama. Nah, ini masalah cara berbagi suami lo bisa. Apakah kamu tidak kasihan melihat temanmu tidak punya suami? Ayo. Kenapa tidak kau bagi seperti kau bagikan piring dan nasi dalam piringmu ataupun jajan dalam bungkusnya itu? Kenapa tidak kau bagikan saja suamimu dengan temanmu? Akan rekan akabin selake aja soro abini kencan tibi. Ya kak, mau abini dua ya tangkan sepaling caket relo apa kabinnya jaga. Loh, tapi kan bagus ya. Oh, jongki berjangan sama. Bagus. Loh, enggak maksud saya gitu. Karena memang kamu engkau tak ngocak kalau perempuan itu pertemanan yang bohong, ya kan? Nah, itu kan terbukti. Terbukti bohong pertemananmu. Hah? Iya. Loh, mau neng laki damak loh, neng laki lo berbagi istri. Soal apa? Satu wanitanya boleh punya satu suami, ya kan? Itu. Daripada suamimu dibagi dengan orang yang tidak kau kenal, tidak kau tahu, kan lebih baik dibagi dengan teman akrabmu yang memang kau tahu. Ya bangga. No. Kan betul. Ya, daripada suamimu selingkuh dengan orang yang gak jelas, selingkuh sama ini apa. Ya kan lebih baik kau bagi dengan temanmu sendiri. Nah iya gitu harusnya.
Jadi besok kalau kamu punya suami, kemudian temanmu itu sendirian belum punya suami, lodik baju deh ya langsung pakabin bilangin di TV. Ya. Apa? Sebenarnya bukan masalah besar itu. Bukan masalah besar. Kenapa? Daripada kamu punya suami selingkuh, lebih baik punya suami beristri dua. Loh, kalau selingkuh itu zina, haram, sembunyi-sembunyi, kamu tidak dihargai, kamu dikhianati. Tapi kalau suamimu beristri dua, itu kamu dihormati. Minimal kamu istri pertama, nyonya besar. Ya. Kemudian di masyarakat, kamu malah dikasihani sama orang itu. Lu nesriya madu ya gua. Tapi enggak, madu itu manis. Madu itu manis. Gitu. Tapi kamu terhormat karena suamimu tidak selingkuh. Tapi normal, gitu. Maksudnya beristri 2, 3, 4. Loh, fenomena itu pasti datang karena perbandingan suami laki perempuan tuh lebih banyak perempuan sekarang. Gitu. Kalau satu laki beristri 1 dari 60 ada 20 yang tidak punya suami nanti. Makanya sekarang banyak orang itu selingkuh. Jadi sondel banyak. 1 lo adik laki. 2 terowak lagi ya, demo jalan. Telok teroleh PC. Akhirnya neng TikTok juga menjajakan check in juga. Loh, ada lo tau kode bener ya. TikToknya berkode sontel juga. Yang coba jong. Masa honorake. Masa anu di pasar. Iya. Ya kan? Pada di lombong ngeteko seruan. So masuk ke ngeteko. Masuk ke dengan pasar. Gitu. Nah, itu cuma contoh. Itu pasti nanti akan terjadi tuh. Krisis seperti itu. Krisis laki-laki itu akan terjadi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi orang Madura ini memang didoktrin sama mbak-mbaknya itu tidak mau dimadu biasanya. Atau doa tukar madu. Karena doktrin. Padahal sebenarnya itu enggak apa ya. Ya bukan barang yang besar. Maksudnya bukan sesuatu yang besar itu. Jauh lebih dahsyat perzinahan itu. Tapi orang Indonesia ini aneh. Mereka lebih rela suaminya nyewa sondel daripada bini 2. Lebih rela suaminya berzina daripada bini 2. Itu orang Indonesia itu. Loh, kan betul? Iya. Itu yang repot. Gitu. Mengheda kayak laki aja. Mau di bini pas selingkuh langsung buang bejong. Lagi abela orang bini selingkuh dia. Terlalu larangnya beneda. Pacarok markena orang bini sekali aja. Wela buang nyare boleh aja benyareng bina nyaman nyepak nyandu nyepak oleh nyandu oleh nyepak oleh nyandu. No, ongkuan. Itu kalau tahu orang bi, ya itu pada nongkon duk beng, ya lindungi bapak, lindungi ibu. Itu pada konduk lo tahu kerasnya dunia nang luar kadi apa. Orang wai pegawai nunggu toko je banyak benek yang aja dagangan ya aja cabang tibi malah. Ongkuan ya, ongkuan. Mari nah, umur lo tua. Lakon kayak ngajak nyejaki HP apa. Contoh ya. Nah ya, umur lo tua. Bi bapak lo biaya, bimbo lo biaya. Aba terolaki ya. Jangan tua. Nah ya, kalau pasti terolak ya makai bine. Tak le nyari bos rumah. Iya, nyari bese. Oleh gitu.
Nah kan namping tengah teh. Nyari laki aja tengah teh. Nyari setakok ke pengiran. Ya. Cek nyari. Moneng Roma suamimu, sandang luar suami orang. Lo kan banyak kan dijak. Ya enggak? Reng bine banyak kan dijak. Aku selingkuh juga. Neng Roma istrinya suaminya. Setelah di kantor istrinya bosnya. Loh banyak terutama ya orang-orang wanita karir. Saya dijak. Alako di situ perusahaan tadi sekretaris pribadi. Wah bahaya aja. Makanya ada cowongan di bine cak pelaku dia. Dator kantor ya cak. Terus kamu mau ngalako di jual kudu. Jual gorengan di luar jo. Ya. Iya, enggak apa-apa jual di luar apa gitu. Jadi wanita karir jangan di bos ratin titip bos lebih cepat. Nah, caklah kering sedih, ya lo tak kau ke pengiran. Dah iya. Dah tengkur apa nang TikTok juga ada. Sebanyak selingkuh laki apa bini? Jangan TikTok kan kok me ajeling sepeda motoran selake sentaren pai temo berenang kafe bi orang laki lain ya. Engko lo teman nemu orang bini se nemu laki selingkuh nang TikTok. Lo teman apa keng lo jujur kan ngetelak ke dia. Keng ada scroll ya. Me ada bangsa orang laki selingkuh. Ngara pola nusan ngetelak selingkuh langsung nangis lo entar kan ada. Ngarah, ya keng contoh pasti pada beda mau selingkuh dia, pasti pada, keng sebanyak kau kerja orang di, ya nang Quran sebagai contoh orang bina selingkuh dia laki bina. Berarti nang Quran siapa orang laki saya selingkuh nang Quran? Ada. Mon reng bine selingkuh Siti Zulaikha. Loh. Apa ada laki napa Nabi Yusuf jo nang Roma ya? Engkau lo menghina lah karangku. Bina Fir'aun boleh. Nganu Nabi Musa maksudnya mempengaruhi Fir'aun malah lo mati Nabi Musa. Nah, ya. Tapi kan untuk iya dalam perspektif itu bagus. Tapi kan menunjukkan wanita dengan tipu daya yang bisa menguasai Fir'aun sehingga Fir'aun kemudian. Nah itu contoh, contoh. Sama oleh Quran. Mau laki selingkuh siapa ya? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lo selingkuh Nabi Ibrahim. Tapi enggak lah yang lakar oleh lakar. Bin Nabi Ismail. Sesaro telaknya Nabi Ibrahim ya. Kayak ada di Quran ya. Kayak cerita ada. Terus wong bini setia apa ada? Bin Nabi Ayub. Istri setia aja. Bin Nabi Ayub. Itu. Nang Quran ada yang lo nyari nang cerita na komik golongan Terilia apa juga. Enggak, ini cuma contoh. Begitu. Bini Nabi Lut. Ya. Bini Nabi Lut. Hianat ke laki. Tamu ya laki je le ke kaum juga. Malaikat Jibril bi Mikail sentar ke Nabi Lut jo. Tapi bini ne lapor ke dak kaum. Boleh. Nang Quran ceritanya. Banyak. Ya benar-benar maksudnya lebih dari telur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wong cerita pertama nang Quran ya orang patang pater pun bine. Qabil bihabil ya. Iya itu kan ya cerita di Quran seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim itu cuma contoh, bukan berarti semua wanita itu pengkhianat. Enggak, ada contoh seperti
istrinya Nabi Ayub yang walaupun suaminya sakit parah itu tidak meninggalkan suami. Itu ada. Kemudian ada cerita kesetiaannya Siti Hajar yang walaupun dipisah, ditinggalkan di tempat yang sepi seperti itu tetap setia kepada suami. Gitu. Terus apa boleh? Apa boleh? Ini cerita di Quran. Quran itu isinya syariat, bukan cerita tok. Makanya hanya ada 2 itu. Gitu di Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Ya, gitu saja. Ala ning ngetung keterangan mana? Ala ning tuh. Aduh. Mong tungeng ndak kaman kan. Secom ala ning ngetung. Ya sepenting ngerti. Ya. Ya, gitu saja. Al-Fatihah.